ya, termasuk kita yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti. Jadi namanya kondisi new normal katanya ya sekarang. Jadi normal yang tidak seperti biasanya. Jadi karena pandemi ini belum berakhir, jadi dianggap kita juga merasakan bahwa belum berakhir, bahwa jadi kita harus mengikuti bagaimana prosedur-prosedur yang ditetapkan pemerintah, termasuk dalam dunia pendidikan kita yang ada di sekolah. Jadi disarankan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi pada kesempatan ini dari hasil workshop yang diikuti oleh Pak Irfan dan Bu Fajriatus tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk Pak Irfan yang pertama nanti akan menjelaskan pada kita bagaimana cara mengkreasi Webex Room. Ya, jadi aplikasi Webex ini kita bisa berkomunikasi mungkin nanti dengan siswa atau sesama rekan kerja atau untuk dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi masing-masing waktunya akan saya beri kesempatan Pak Irfan 20 menit, nanti dilanjutkan Bu Itus juga 20 menit. Setelah itu 20 menit berikutnya bisa tanya jawab. Yang nanti kira-kira waktunya sudah tidak cukup, maka tanya jawabnya bisa di chat, melalui chat. Nah, atau mulai sekarang juga Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil mendengarkan, kalau ada yang kurang jelas langsung bisa ditulis di chat, nanti saya baca. Jadi Pak Irfan atau Bu Itus bisa langsung menanggapi. Untuk kesempatan yang pertama, diseminasi yang pertama, yaitu saya beri kesempatan kepada Bapak Irfan Hilmi untuk menjelaskan mengenai kreasi Webex. Monggo kepada Pak Irfan saya persilakan 20 menit Pak Irfan ya. Terima kasih Ibu Nikmah selaku Ketua MGMP Kimia Kabupaten Situbondo. Kami berkesempatan untuk mendiseminasi. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu kawan-kawan guru kimia Situbondo. Melalui MGMP kita, Ibu Ketua memberikan kesempatan saya untuk mendiseminasi apa yang saya peroleh di workshop online di Gubuk Jatim. Salah satu materinya adalah tentang Webex meeting. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dari pertengahan April kemarin saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan meeting online seperti ini, baik itu Webex, Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Yang paling sederhana kita gunakan biasanya kita menggunakan Zoom Meeting, akan tetapi keamanan basis data kita juga perlu kita pikirkan. Kalau kita menggunakan Zoom, apabila HP kita terkoneksi dengan nomor rekening dan sebagainya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kasus yang akhirnya dibobol. Akan tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Webex, kecenderungan apa yang kita lakukan lebih aman karena datanya tidak bisa diakses, tidak bisa dihack oleh pihak ketiga. Agak berbeda antara Zoom dengan Webex Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Webex ini waktu kemarin sebelum COVID sebetulnya Webex itu sudah dibatasi yang free-nya hanya 40 menit, itu pun kalau kita membuat akun hanya bisa 14 hari. Tapi di masa COVID ini kita mendapat kesempatan banyak karena ternyata Webex tidak dibatasi selama masa COVID ini. Bapak Ibu sekalian, dalam diseminasi ini saya akan menyampaikan bagaimana membuat room di Webex meeting. Jadi akan saya uraikan langkah per langkah. Harapan saya yang Bapak Ibu sekalian hari ini mengikuti meeting, mungkin setelah ini yang belum bisa membuat room bisa
punya room sendiri sehingga nanti bisa mengelola kelas untuk ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan tugas dinas luar, kita bisa tetap melakukan pembelajaran melalui Webex meeting. Yang pertama harus dilakukan Bapak Ibu jika ingin punya room di Webex meeting. Bapak Ibu harus menyiapkan sebuah email temporary, email yang sifatnya sementara, baik itu membuat di temporary email atau Bapak Ibu membuat email-email Yahoo, email dan lain sebagainya yang sifatnya tidak akan selamanya dipakai, jadi hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan saat. Nah, email itu disiapkan dalam rangka Bapak Ibu akan membuat room Webex. Yang saya tampilkan ini adalah pembuatan temporary email yang secara langsung. Akan tetapi kalau membuat seperti ini nanti tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Tapi kalau Bapak Ibu membuat email lain menggunakan email, ketika room Webex-nya sudah tidak dipakai, email itu tetap bisa Bapak Ibu pakai untuk hal-hal lainnya. Kalau sudah punya email, maka langkah selanjutnya dalam mengkreasi room Webex adalah Bapak Ibu masuk ke halaman www.webex.com. Ketika Bapak Ibu mengklik www.webex.com, maka akan muncul tampilan seperti di sebelah kiri ini. Nah, dari tampilan itu Bapak Ibu tinggal melakukan klik pada bagian yang Start for Free. Karena kita akan mengambil Webex meeting yang free, kecuali Bapak Ibu siap untuk yang berbayar, pakai email yang permanen tidak masalah. Sementara apalagi kita masih dalam tahap belajar, sebaiknya pakai dulu yang for free ini. Begitu diklik Start for Free, maka tampilan yang akan muncul kotak dialog seperti di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana ada keterangan free trial ini batasan waktunya 30 hari. Bapak Ibu, email yang tadi temporer yang disiapkan dimasukkan ke email address-nya. Kalau Bapak Ibu sudah ngisi email address, maka bagian yang sign up ini akan berwarna biru, kemudian Bapak Ibu klik. Kalau sudah diklik, jadi saya nerangkannya pelan-pelan, harapannya selesai ini Bapak Ibu bisa punya room Webex sendiri. Bapak Ibu kalau sudah sign up, pasti akan menunggu lama. Supaya tidak lama, salah satunya Bapak Ibu harus membuka email yang tadi dipakai daftar. Ya. Jadi email yang dipakai daftar tadi, mau email temporer atau email apapun, email yang dipakai daftar tadi di awal, Bapak Ibu buka emailnya. Di email itu nanti ada bagian harus kita klik untuk konfirmasi pendaftaran kita. Jadi selama Bapak Ibu tidak mengklik konfirmasi, maka akun Webex itu tidak akan terbuka seperti itu. Jadi kalau sudah tadi daftar pakai email, sign up, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu masuk ke email yang tadi dipakai daftar, kemudian cari bagian untuk konfirmasi pendaftarannya. Jadi klik di inbox-nya itu dilihat email yang masuk, cari yang kiriman dari Webex, kemudian klik bagian konfirmasi email. Maka kalau Bapak Ibu sudah mengklik, dengan sendirinya akan muncul kotak dialog seperti yang di sebelah kanan. Bapak Ibu diminta melengkapi isian data dari mulai negara kita apa, nama depan, nama belakang, dan yang terakhir Bapak Ibu harus menyiapkan password untuk ruang Webex kita. Password ini ketentuannya ada di bawahnya. Harus ada minimal satu nomor. Harus ada 1 huruf besar. Dan harus mengandung 6 karakter minimal, tidak boleh kurang dari 6. Di monggo 6 karakter itu bisa ada huruf, bisa ada nomor, dan harus ada huruf besarnya. Kalau sudah, Bapak Ibu lanjutkan dengan klik continue.
Maka kotak dialog berikutnya yang akan muncul adalah Bapak Ibu sekalian diminta mengisi instansi Bapak Ibu. Setelah melakukan pengisian company name atau instansi Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya adalah create account. Bapak Ibu positif membuat account sendiri. Begitu diklik, maka Webex akan memulai membuka roomnya. Kemudian Bapak Ibu klik bagian launch meeting. Ketika itu diklik, maka akan muncul seperti ini. Di launch meeting ini, Bapak Ibu pilihannya ada dua. Bapak Ibu start a meeting atau Bapak Ibu melakukan penjadwalan meeting. Kalau start a meeting berarti pada saat itu juga Bapak Ibu meeting. Artinya kalau Bapak Ibu masuk ke Webex, langsung mau seperti hari ini tadi. Saya misalkan mau meeting, saya tidak membuat penjadwalan, buka Webex-nya, kemudian ID room yang saya miliki itu saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian lewat grup WA tadi. Maka langsung tanpa terjadwal. Andai kata terjadwal, maka Bapak Ibu harus mengklik schedule meeting. Nah, ketika mengklik schedule meeting, maka kotak dialog yang akan muncul ada beberapa hal yang harus diisi. Yang pertama, topik meeting Bapak Ibu sekalian itu apa? Kemudian Bapak Ibu buatkan password untuk meeting yang akan di-share ke semua peserta. Kalau tadi Bapak Ibu masuk ke saya tadi tanpa password, karena memang meeting yang saya buat hari ini tidak menggunakan schedule meeting. Jadi meetingnya langsung Bapak Ibu hanya mengklik link yang saya berikan langsung bisa tergabung ke saya. Tapi andai kata itu terjadwal, maka Bapak Ibu harus menyiapkan passwordnya. Biasanya password sederhananya orang-orang hanya membuat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, maka isian selanjutnya jangan lupa harinya kapan, tanggalnya kapan, bulan dan tahunnya, juga dilengkapi dengan berapa lama meeting yang akan kita lakukan. Setelah itu, kalau Bapak Ibu mau menandai peserta kita, maka Bapak Ibu mengisi attended yang akan ikut dengan meeting kita itu siapa aja. Kalau tidak masalah. Maka langkah selanjutnya, kalau sudah diisi data-data itu, Bapak Ibu tinggal mengklik bagian schedule meeting. Kalau sudah klik schedule meeting, kotak dialog berikutnya yang akan muncul, perhatikan Bapak Ibu akan punya kesempatan start meeting. Nah, bagi mereka yang akan mengikuti meeting, maka Bapak Ibu kopikan ada meeting link, ada meeting number, dan ada password. Kalau Bapak Ibu lihat kotak dialog di kanan. Jadi meeting link yang bisa kita bagikan untuk ke teman-teman yang ke peserta meetingnya. Meeting number, walaupun tidak dalam bentuk link, numbernya yang kita bagikan. Termasuk passwordnya yang mau kita berikan. Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali membagikan host key. Kalau Bapak Ibu membagikan host key, maka Bapak Ibu akan diambil alih meetingnya dengan orang lain. Terkecuali kita pertemuannya meetingnya seperti sekarang di MGMP. Maka hostnya dari saya, karena saya akan mempresentasikan, ya hostnya saya geser ke Bu Nikma. Tapi kalau Bapak Ibu pengendali meeting itu sendiri, sebaiknya Bapak Ibu tidak memberikan host key-nya. Bapak Ibu sekalian, kalau meeting terjadwal dengan sendirinya, andai kata Bapak Ibu menjadwalkan meeting jam 8, jangan lupa Bapak Ibu harus membuka room paling lambat 5 atau 10 menit untuk persiapan audio, video, dan sebagainya untuk seluruh peserta. Barangkali itu saja Bapak Ibu cara-cara kita membuat room Webex untuk meeting Bapak Ibu sekalian, baik dengan mitra kerja maupun dengan siswa kita. Dari saya selaku teman MGMP yang mendiseminasi, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa memberikan manfaat. Saya kembalikan Bu Nikmah.
Ya. Oke teman-teman, demikian presentasi dari Pak Irfan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat. Nanti saya baca sesuai urutan paling atas. Nah, Pak Irfan tadi diberi kesempatan 20 menit, ternyata hanya terpakai 13 menit. Nah, untuk kesempatan berikutnya, saya beri kesempatan pada Bu Fajriatus Samsia dari SMA Negeri 1 Suko untuk mempresentasikan tentang Prezi sebagai media pembelajaran. Monggo Bu Itus, Bu Nikmah, dipersilahkan saya 20 menit untuk presentasi. dijadikan presenter dulu Bu Nikmah, saya biar bisa share konten. Bu Nikmah, jadikan presenter dulu saya belum bisa share konten ini. Oh, ya. Bu Itus yang nama siapa? SMA 1 Suko ya? Iya. Udah? Sudah Bu Itus? Saya bentar, ini masih loading. ATR. Aduh. Ini tidak bisa share layar ya, hanya share file aja ya Pak Irfan. Bisa, Bu. Kok nggak ada Bu ya di Itus saya bisa ya? kok. Biasanya kalau video agak lama proses share-nya. Enggak Pak, saya langsung share dari Mozilla. Pas saya pakai HP ya. Mozilla bisa juga, Bu. Pakai Iya. laptop lebih enak sebetulnya nge-share-nya. Iya, ini Pak saya pakai laptop Pak, tapi mau nge-share Prezi-nya enggak bisa ini Pak. Oh. Kan online itu Pak. Kemarin Iya, saya langsung coba dari bisa. itunya kan, dari dicoba Bu. Bisa biasanya. Kemarin teman saya bisa kok. Yang Iya, dari saya Lumajang. kemarin juga nyoba bisa karena mungkin karena saya hostnya sendiri ya. Kan pakai room back saya sendiri. Jadi saya bisa nge-share macam-macam itu. Ini hanya file yang bisa. Tidak masalah, Bu. Kalau masalah roomnya tidak masalah, Bu. Yang penting presenter posisinya di jenengan. Dicoba lagi. Iya, ini file saja yang bisa. Bisa aja. Videonya tak coba. Aduh. Saya enggak buat PPT-nya, hanya pakai Tak coba. ini aja. Oh. Oh iya dia banyak cetak. Saya coba pakai yang satunya
Pak Apan juga peserta ya. Pak Apan ini kok. Ayo, Pak Apan dari sini. Pak, saya ganti laptop dulu, Pak. Sambil ngisi waktu, teman-teman, selama pembelajaran jarak jauh, ada cerita menarik, ada keluhan. Ini malah saya yang bisa ini, yang suami saya ini yang share. Ini saya pakai yang suami saya aja ya. Ya, ada, boleh putus. Yang mana yang Hamid ya? Iya. Bu Hamid ya? Iya, itu bisa itu. Masih anu itu, masih Ini prepare. loading masih. Iya. Masih loading. Iya, Bu Nikmah. Mas Bu Ani. Mau tidur bisa ya? dah. Bu Ani, ra lupa lah ka suara niyo. Itu Bu sambil nunggu Bu itu Bu Nima. Kemarin pertemuan di Gubuk Jatim itu kita berebut untuk masuk sesinya saja. Karena peserta yang ikut kan 5.000 lebih. Itu Ya, dibagi terus? 5 gelombang. Saya dengan Bu Itis ini dengan Pak Imam kan masuk di gelombang pertama 1.000 lebih. Jadi yang mau ikut sesi di Webex-nya itu sampai 1.000 orang. Kalau di awal-awal kita masuk enak. Bagi mereka yang nge-live, misalkan saya tiba-tiba sinyalnya jelek, mau masuk lagi itu sulit. Yang sampai hari ini terjadi karena banyak peserta, kadang-kadang kita sudah ngisi absen, di absensi di rekap, absen di panitia tidak ada. Banyak yang komplain. Saya juga termasuk yang hilang absennya. Untungnya setiap saya ikut sesi, saya selalu membuat screenshot. Jadi ketika misalkan saya menyangga saya hadir, ini buktinya ada screenshot saya ikut di room Webex-nya ini segala macam. Dan yang terakhir kalau Bu Itus itu lancar kemarin, saya kebetulan tugas 4 ini belum dikerjakan, membuat crazy. Sementara sekarang kan hujan terus beberapa hari ini. Kok nggak bisa Saya nggak tampil bisa ya Pak Irfan? dalam. Nggak bisa ini. Apa karena online ya? Terlalu berat Bu. Jangan pakai apa itu Bu? Pakai Telkomsel atau pakai WiFi? Pakai Telkomsel Pak, sama WiFi juga. Yang satunya pakai WiFi, satunya pakai Telkomsel. Seharusnya yang WiFi bisa Bu kemarin. Teman saya yang Lumajang itu kemarin kalau pakai HP tidak bisa Prezi dipresentasikan itu. Satu-satunya jalan kemarin WiFi. Atau yang kedua, jenengan yang dari Prezi itu cukup di screenshot aja Bu. Jadi yang ditampilkan hasil-hasil screenshotnya aja. Aduh. Kurang lebih seperti itu suka dukanya Bu Nikmah. Nah, di MGMP Kimia selain Pak Irfan dengan Bu itu sepertinya Pak Imam juga ya? Pak Imam, Sama Pak Afan Imam, ya? Pak Afan kayaknya juga. ikut. Cuman tahu Pak Afan gelombang keberapa? Ini kan Pak saya Afan Pak gelombang Imam dengan 1 Bu Pak. Itus.
satu kelas Oh dengan sama, saya. gelombang 1. Iya, justru Oh. satu kelas dengan saya dengan Pak Imam. Saya malah kelasnya kelompok 1-2. Itu Mau Pak. masuk tuh, Bu? Iya. Ya, Baik, masuk, ya, yuk, sambil masuk. mungkin ini agak lemot ini. Saya akhirnya saya ndak buka presi saya, Pak. Saya coba langsung praktekkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh teman-teman anggota MGMP Kabupaten Situbondo. Kemudian yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nikmatil selaku Ketua MGMP Kabupaten Situbondo, MGMP Kimia, yang sudah memberikan fasilitas kepada kami untuk mengerjakan tugas akhir di Diklat Gobuk Jatim Cerdas. Kemudian yang kedua, makasih juga buat Pak Irfan yang sudah menyediakan roomie bag-nya. Dan yang ketiga, terima kasih untuk semuanya yang sudah mau bergabung di sini. Mohon maaf mungkin saya jangan dikatakan pemateri ya, karena sebenarnya bukan, kurang pas kayaknya kalau dijadikan pemateri. Saya hanya berbagi hasil dari diklat kemarin yang sudah beberapa teman-teman ikuti semua. Baiklah Bapak Ibu, Prezi ini sebenarnya mirip dengan PowerPoint atau PPT. Cuman kalau PPT itu kan offline, kalau Prezi ini online. Tetapi keunggulannya, fitur-fiturnya itu lebih banyak. Kemudian kita bisa zoom in, zoom out untuk memperbesar, memperkecil layar di situ. Sebenarnya Prezi ini ada yang berbayar, kemudian ada yang gratis juga. Kita pilih yang gratis. Biasa warga plus 62 kan sukanya yang gratisan ya. Kita coba ini, kalau kita mau buat akun Prezi terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita buka browser kita, boleh menggunakan Mozilla ataupun menggunakan Chrome. Kemudian kita klik prezi.com, nanti tampilannya seperti di layar ini. Kemudian setelah itu kita get started. Jadi masih proses itu. Kita siapkan akun email. Kalau saya sudah pakai akun Gmail, itu satu akun Gmail digunakan untuk semua aplikasi. Kalau saya seperti itu, supaya tidak mudah lupa untuk masing-masing akunnya. Aduh ya Allah, ini kok lama sekali. Sebentar. Mas lihat. Ano ngomong ya? Hilang lagi. Meninggalkan lajur ya. Left. Gak muncul di saya. Masih ini nih. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya lemot sekali ini. Saya tidak buatkan PPT-nya, langsung pakai Prezi-nya. Gimana ini Bu Nikmah, mau di Nah, gini aja Bu Itus. Gini aja. share materi aja ya, Bu linknya Itus saya ya. Gini Bu Itus. Bu Itus sudah dapat rekamannya? Sudah dapat, ini dari awal sudah saya rekam, dengan yang Pak Irfan juga sudah saya rekam. Untuk tugas Bu Itus sendiri sudah cukup?
rekamannya? Insya Allah cukup ini. Kalau begitu, jadi saya anggap untuk di sini bisa selesai ya. Tapi Bu Itus masih punya utang ke teman-teman Utang. untuk ya, Iya, enggak untuk apa-apa. mengeser, Ya, untuk mengeser materi, untuk mengeser materi yang Bu Itus buat mungkin dalam bentuk PPT atau apa, untuk di-share di kami di grup MGMP. Ya. Saya Nah, share mungkin link prezinya juga saya share, kemudian saya share yang PDF ya. Yang penting itu share langkah-langkahnya Ya. untuk membuat Prezi jadi media pembelajaran. Iya. Jadi betul. mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri nanti. Nah, jadi pertemuan kali ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman lain yang nanti akan diseminasi, yaitu Pak Afan dan Pak Imam. Jadi monggo dibuat seperti Pak Irfan tadi. Jadi membuat langkah-langkah apa yang akan di-share ke teman-teman, misalkan aplikasi ini. Jadi dicoba dulu sendiri, di screenshot, diletakkan dalam betul Bu PowerPoint. Nima. Jadi langkah-langkahnya itu di screenshot, diletakkan dalam entah PowerPoint, entah Word, entah PDF, monggo. Jadi bisa ditampilkan, tidak perlu online seperti Bu Itus tadi. Jadi ditampilkan slide. Jadi nanti mohon yang Pak Irfan tadi sudah ada PPT-nya, bisa tinggal nge-share. Yang Bu Itus jadi utangnya bisa buat seperti Pak Irfan, di-share di grup juga. Dan untuk Pak Imam dan Pak Afan, monggo saya tunggu mau diseminasi apa dan kira-kira kapan. Itu yang Beragam Bu. Pak Imam atau Pak Afan diminta Filmora Bu. Ada materi tentang Filmora, ada materi tentang Excel. Pokoknya yang tidak sama dengan ini kalau bisa. Betul. Bu Nema. Yang tidak sama dengan ini, karena juga terkait nanti isinya sertifikat. Jadi saya sudah izin Kacabdin untuk membuatkan sertifikat pada kita peserta dan narasumber. Jadi terkait sertifikatnya kan materinya harus berbeda. Jadi kalau ini sudah ada 2 materi, nanti tambah 2 materi lagi mungkin dari Pak Imam dan Pak Afan, sehingga kita bisa dianggap punya kompetensi yang inilah. Jadi dianggap guru kimia Kabupaten Situbondo sudah bisa bikin resi, bisa Wibek gitu, bisa dan lain sebagainya. Nanti mohon terutama Pak Afan ini yang IT-nya bagus ya. Mungkin yang paling sulit, cari yang paling sulit ya Pak Afan ya. Pak Afan bagian Filmora, Pak Imam bagian yang Excel. Monggo. Bu Nema. Bu Nema, ya gimana Bu Itus? Itu link presi saya sudah saya kirim, yang saya buatkan langkah-langkah itu saya kirim di grup MGMP. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya yang PDF nanti saya sharekan juga nanti. Ya. Karena kalau itu harus online itu, Boleh, tapi Ma? ada linknya itu yang saya berikan. Ya. Nah, jadi paling tidak kita misalnya mau bikin laporan pengembangan diri Bu Itus. Iya. Jadi kita ikut workshop ini kan ada bukti laporannya, jadi ada materinya Bu Itus, Iya, juga ada betul. materinya Pak Irfan, gitu ya. Ya. Monggo teman-teman mungkin ada masukan, ada saran, ada pertanyaan. Kan kalau mau berbicara nyalakan dulu mood-nya ya. Ini Pak Afan, saya tanya mau diseminasi apa, katanya masih belajar katanya. Tapi permintaan teman-teman karena Pak Afan paling bagus IT-nya ya yang paling sulit lah Filmora ya. Mohon maaf ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian atas ketidaknyamanannya. Ini terkendala sinyal hari ini. Kemarin saya coba bisa, ternyata itu saya coba dengan teman-teman bisa, sekarang kok malah nggak bisa ini. Ya. Tidak apa-apa buat itu yang sama-sama belajar ya. Tidak apa-apa. Bu Nima, ada pertanyaan dari Bu Ani, saya baca di chat. Bisa saya jawab, Bu Nima? Iya, Bu Ani. Ya. Ke Pak Irfan ya? Iya, ke saya. Iya, monggo. Bu Ani bertanya tentang kelebihan dan kekurangan Webex dibandingkan dengan Zoom ataupun platform-platform yang lain. Oke. Bu Ani, yang bisa saya bagikan
terkait Webex ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, bagaimana saya katakan tadi bahwa Webex ini sangat mudah. Jadi kalau mau pakai Webex asal kita sudah dibagikan linknya, tidak usah registrasi, tidak usah install dan sebagainya. Begitu diklik link, masuk langsung. Jadi sifatnya mobile dan friendly. Jadi sangat mudah. Kita tidak perlu install dulu. Berbeda dengan Zoom, kalau Zoom biasanya kita harus install dulu baru bisa kita menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, kualitas gambar di Webex ini, jadi saya walaupun dari jauh bisa melihat Bu Nikmah dengan begitu jelas karena kualitasnya kualitas HD yang muncul. Bu Nikmah begitu detail saya lihat di gambarnya, begitu Style. ya. Ini sudah saya screenshot, jadi ketika saya buat jadi dokumen untuk pertemuan, maka tampilan Bu Nikmah yang detail kayak tadi itu saya screenshot sekalian gitu. Itu salah satunya. Kemudian kelebihan yang ketiga, seperti tadi, share kontennya juga relatif mudah sebetulnya. Asal jangan share konten yang online seperti Bu itu tadi. Karena kalau kita mau online seperti itu, kita harus bandwidth internetnya yang kuat. Bagi mereka seperti P4TK, webinar kemarin kan karena mereka bandwidth internetnya kuat, mereka share konten video, program, enak-enak saja gitu kan. Tapi bagi kita yang pengguna internet seperti kita, maka kita akan sulit kalau seperti itu gitu. Kan tetapi cukup konten yang sifatnya kemudian kan sampai yang sifatnya online seperti itu. Kemudian di Webex ini juga kita sangat mudah karena Webex terhubung dengan Google Assistant. Di Webex juga kita bisa mengatur tata letak video. Dan yang terakhir tadi, Webex ini sifatnya ada yang free, yang gratis. Apalagi dalam kondisi wabah corona ini, bahkan yang dulu sudah dibatasi waktu saya ikut PCT itu hanya 1 jam. Sekarang bahkan setelah itu 2018 itu hanya 40 menit. Sekarang dibebaskan lagi, jadi 24 jam pakai Webex bisa saja. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya Bu Ani yang bisa saya sampaikan, banyak orang tidak mengenal Webex. Jadi Webex tidak familiar sebetulnya. Orang lebih kenal Zoom dan sebagainya. Kemudian kalau tadi saya menjelaskan tentang schedule, fitur penjadwalannya itu nggak menarik. Sehingga kadang-kadang orang cenderung tidak menggunakan meeting terjadwal. Nah, yang ketiga kekurangannya karena tadi kualitas videonya HD, maka datanya itu cukup besar. Dan yang keempat harus koneksinya yang stabil. Kalau tidak stabil, suara bisa putus-putus, gambar bisa ngeloading dan sebagainya. Seperti ada teman-teman tadi kan sulit untuk tergabung dengan video. Maka satu-satunya jalan sebetulnya kalau kita ingin menghemat data dan koneksi kita ingin lancar, ketika kita melakukan Webex meeting, Bapak Ibu misalkan melakukan Webex untuk pembelajaran, maka diharapkan seluruh peserta itu videonya mati dulu semua. Jadi mereka hanya sifatnya mendengarkan dulu, baru ketika ada interaksi tanya jawab, baru videonya dihidupkan. Itu lumayan bisa menghemat data. Saya kemarin ada pertemuan dengan P4TK di kelas di Damba menggunakan Webex. Itu kalau tidak pakai video, dalam kurun waktu 2 jam itu saya hanya 1 giga, tapi kalau pakai video 1 jam saja bisa hampir 1,5 giga habisnya. Memang sekarang bagi kita guru pertemuan-pertemuan online seperti ini jadi keharusan gitu. Bahkan di bulan-bulan ini aja, di bulan Juni ada yang Seamolek, ada yang dari guru inovatif dan sebagainya. Monggo Bapak-bapak Ibu sekalian harus familiar baik itu dengan Webex, dengan Zoom. Kebanyakan kalau yang sifatnya formal rata-rata mereka tidak mau menggunakan Zoom karena keamanan data. Akhirnya mereka menggunakan Webex. Itu saja barangkali. Oh ya, tadi ada pertanyaan tambahan dari Bu Ani. Kalau siswa yang misalkan ikut tergabung ke Webex kena paket data, jelas kalau siswa akan tergabung ke Webex seperti halnya Bapak Ibu sekarang gabung ke room saya, maka Bapak Ibu akan terpotong kuota datanya. Kalau ingin menghemat, maka videonya silakan dimatikan seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Itu saja barangkali Bu Nikmah yang bisa saya sampaikan buat Bu Ani dan seluruh teman-teman yang lain. Gimana Bu Ani? Sudah cukup jelas? Ya, insya Allah cukup jelas. Berarti tadi harusnya dimatikan dulu, kita mendengarkan gitu ya, untuk menghemat katanya. Untuk menghemat. Komunikasi ya. Tapi karena kita kerong Bu Ani, Ya. Ternyata Jadi gambarnya enggak muncul. mau ya pakai aplikasi apapun untuk meeting online begini, jadi untuk menghemat data memang lebih baik videonya dimatikan. Itu bisa ya, yang saya bisa share itu ya, yang pakai HP ya. Iya. kelihatan Bu itu. Ayo bisa. IG-nya. Mungkin yang untuk Bu itu ya Presi itu tadi kan apa ya PowerPoint-nya atau tadi ada kendala kan ya untuk Iya. menjelaskan. Mungkin Bu Itis bisa jelaskan Presi itu apa keunggulannya, kemudian apa kelemahannya, kemudian yang jelas pakai data ya. Iya. Terus kemudian penggunaannya di pembelajaran itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin tanpa gambar atau tanpa aplikasi. Itu muncul gambarnya Bu Ani. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit ini, mudah-mudahan tidak hilang lagi gambarnya. Prezi itu fungsinya sebagai sama seperti PowerPoint Bu Ani. Cuman kalau Prezi itu keunggulannya fitur-fiturnya lebih banyak. Kita bisa mengaplikasikan itu, bisa insert video dan lain sebagainya itu lebih mudah. Cuman tadi kelemahannya harus online. Kemudian kalau di sebentar, soalnya saya sambil pakai HP ini, pakai dua. Kalau Prezi itu nanti kalau di tampilan itu ketika kita mau membuat Prezinya itu bisa di zoom in, zoom on. Jadi di layar itu bisa diperbesar, diperkecil. Kemudian fitur-fitur pilihannya itu banyak sekali yang bisa kita edit. Atau mungkin kita lagi males mau membuat materi, kemudian di online itu kan banyak, di Prezi itu banyak sekali. Kita bisa menggunakan punyanya orang lain di situ. Kemudian cara menginstal Prezi, kita buka laman atau browser kita, boleh Mozilla ataupun Chrome, kita ketik prezi.com. Kemudian setelah itu ketika diklik prezi.com nanti akan muncul tampilan semacam itu. Nah, di situ di pojok kanan, kurang jelas karena saya HP kecil itu jadi tampilannya. Di pojok kanan itu ada get started, jadi kita klik get started. Kemudian setelah diklik get started nanti akan muncul gambar seperti itu. Kita pilih bagian yang di tanda panah merah itu di tengah, di atas, kemudian pilih yang basic free. Jadi di situ yang gratis karena di situ ada yang berbayar. Kemudian setelah itu kita baru registrasi akun kita. Bisa dengan cara mengisi data, kita siapkan email kita, atau mungkin bisa kita itu masuknya melalui akun FB bisa, juga bisa melalui akun Google Mail, Gmail yang kita buat yang sudah ada itu. Kemudian di situ nanti akan, kalau kita pakai yang akun Gmail akan muncul pilihan, karena kita kadang kalau di laptop itu ada beberapa akun Gmail yang aktif di laptop kita, jadi kita pilih akun Gmail mana yang mau kita gunakan. Kemudian setelah itu bisa kita ikuti langkah-langkah itu, tinggal kita pilih untuk sekolah, kemudian high school gitu, itu tinggal kita pilih. Kemudian nanti kita bisa memilih template-nya, macam-macam nanti template-nya itu ada beberapa tampilan template yang bisa kita gunakan. Kemudian di situ kita misalkan mau menggunakan salah satu template yang akan kita pilih, kita bisa dicek terlebih dahulu di situ apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kalau tidak, bisa kita ganti template yang lainnya. Kemudian untuk memulai membuat presentasinya bisa kita klik continue di situ. Kemudian di menu-menu atau tombol navigasinya ada dua macam, ada menu makro sama menu mikro. Yang menu makro itu berkaitan dengan topik dan page settingnya.
Jadi kalau yang di topik itu nanti kan bisa dikurangi, bisa ditambahkan topiknya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian kalau yang page setting itu nanti arahnya, jadi begitu kita klik dari topik ke subtopik atau kembali lagi ke topik, itu bisa kita atur di page settingnya itu. Kemudian kalau yang menu mikro itu adalah menu-menu yang digunakan untuk insert kan, di situ insert memasukkan gambar, memasukkan video, bisa digunakan menu-menu insert itu, termasuk mengganti background. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya bisa kita praktekkan pakai HP juga bisa ini. Saya coba pakai HP ya. Iya, terima kasih Bu Itus penjelasannya. Kalau di HP itu ada begitu dibuka, nah itu kan seperti di laptop sebenarnya tampilannya, tapi kalau HP ke bawah. Kemudian itu saya coba langsung geser. Yang pilih di bagian get started itu. Kemudian kita pilih yang student and educator itu. Ini ada yang basic free yang bawah. Nah, ini yang kita pilih nanti. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, diisi dulu atau kita mau masuk lewat akun Google. Kalau di saya kan sudah masuk sesuai dengan yang kemarin. Akun Google saya sudah saya gunakan. Nah, itu tampilannya ada beberapa. Kalau kita mau buat baru ya tinggal kita create presentation. Jadi ini yang sudah saya buat. Kalau kita mau buat baru kita tinggal milih mau buat pakai platform yang mana. Ini kan banyak pilihannya ini ke bawah. Itu mungkin kalau pakai HP. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti bisa, sebenarnya kita bisa sharing kalau ketemu lagi lebih enak prakteknya. Ya. Mana? Bu Ani? Ya, oke. Sudah? Ya, belum praktek. Nanti Kalau belum praktek coba masih praktek. bingung Bu Ani. Nanti saya share yang materi yang PDF bisa diikuti langkah-langkahnya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, Bir. ada pertanyaan lagi? Untuk host. Ada pertanyaan lagi Ya, mungkin? untuk hostnya boleh nggak tanya ke host? Gimana? Tanya sih. Mau tanya apa? Harapannya nanti yang membuat pengembangan diri itu hostnya. Kenapa, Bu? Pengembangan diri. Yang hostnya. Oke, siap, sertifikat sak lampirannya wes. Ya, terima kasih. Jangan lupa undangannya. Oke, Nah, itu Bu siap. Safira, Bu Aminatu sudah muncul gambar. Ya, teman-teman, sebelum ditutup, Well, tolong dibuka dulu videonya, kita foto bersama. Yes, jelas tanda video nah. Itu Bu Aminatu sudah bisa, Bu Amelia bisa, Safira. Ini loh, yuk buka dulu sebentar. Ya, tak bisa ya. Ada. Low. Sebentar, Yo, ayo di-on kan videonya semua. nyalakan dulu, ayo. Jadi saya kalau ditanya Kak Capdin ada buktinya nih, foto bersama.
Yo. Ayo, tapi Nggak bisa Nggak bisa, Nangis nggak Bu bisa. Dia. Bu Dia nggak bisa. lu ali pernah Alipin lah. Pas Eli pernah Safira. Putus. Amel kok hilang, Mel? Nah, itu Kira Bu Amel ada Bu Amel. Bu Amel ada. Bu Bu Amel keluar masuk. Retno mana Bu Retno ya? Bu Retno, kangen Bu Retno. Retno muncul. ya Ria tamu dah. Ya saya bungkuk budi ya bungkuk ya. Ada buat selain bodoh ya. Bu Latifah, ayo Bu Latifah dibuka videonya. Nah lah, sudah cekena. Ini gimana ya? Ada yang cuma tanda tangan daftar hadir loh Pak Irfan. Pak Irfan, Dalam? ada yang cuma tanda tangan daftar hadir tapi nggak jadi partisipan, ini gimana yo? Iya. Makanya Saya tadi itu kan kalau di share Video ininya kan enggak ada bukti fisiknya Bu ya. Makanya kan tadi nge-share-nya jangan di WA, harusnya nge-share-nya di itu Bu, di chat. di chatnya Iya, feedback. Kalau nge-share di chat mesti masuk orang Bu. iya, iya. Sudah ini nggak ada lagi nih yang mau foto ini. Iya hanya segini, hanya berapa ini 15 tambah 19 ya. Ya. Si namanya kan Gambar saya, Bu. Ya tak usah. Ben futun nyama malolo futun men ben Iya, bedanya mana dah saya penting. Bu Amel jera luar boleh. Bu Sinyalnya Bu Ani. Itu Hah? biasanya kalau kayak gitu sinyalnya. Nyal lo tak bisa aja. Nyari Oh iya, saya juga. Saya tidak bisa. Iya Nah, dah. Nyamana lah foto. Oke. Ya sudah. Sudah di screenshot Bu Nima. Sudah. berema cara 01 saya 5 loh ya. Top, MGMP kimia top. Ya, Screenshot Bu. Ayo. sudah. Terima kasih. Kami-kami. Terima kasih Bu Nima dan semua teman-teman. Oke, sampai Semuanya ketemu lagi sudah ya membantu teman-teman. tugas saya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Irfan dan Bu Itus dan teman-teman yang sudah hadir. Ditunggu ya nanti sertifikat dan pengembangan dirinya. Nanti saya share. Oke. Absennya bisa ya. ini yang tidak tidak ikut tidak dapat sertifikat ya. Iya, pokoknya yang namanya Ya, tidak ada begitu harus di, begitu ya. yang namanya tidak ada di sini. Nggak ikut. Jadi saya pas minta tanda tangan Kacaprin kan juga ada buktinya gitu loh. Iya betul. Di mana Mas saya ada kan? Nyamana khusus HP Hanya 01. HP 01. hanya mak 01. Ini sertifikat Kak 01. Dikma, Gitu ya. Iya. Bu Dikma. Halo Bu Dikma. Ya, gimana Bu? Oh ya Bu Retno ya, monggo Bu Retno. Ya, Monggo sebagai pembina, monggo memberi arahan pada teman-teman, monggo Bu Retno. sudah sebentar saja. Mohon maaf ini video saya nggak bisa. Ini mohon nanti Retno lanjut. semacam laporan ke Bapak Kacapin ya. Ibu. Ya, supaya dapat Iya. dapat sertifikat. Kemudian tadi saya berarti nggak ikut foto ya. Ini apa? Diulang fotonya diulang. Zoom. Nggak bisa ini videonya Pak. Dengan saya. Nah, tapi kan namanya ada Bu Retno. Tadi begitu di screenshot kalau ada namanya tertulis berarti hadir Bu. Sudah. Oh iya, nggak apa-apa. Kemudian adakah tindak lanjut untuk teman-teman ini? Kesepakatannya bagaimana? Ini ceritanya masih ada 2 orang lagi Bu Retno yang akan desiminasi, yaitu Pak Afan dan Pak Imam. Nah, Ceritanya. baru Mau ada acara lagi Bu Nima, saya masih punya 1 kemarin oleh-oleh hasil ikut
didamba dengan P4TK, membuat media pembelajaran dengan Powtoon kalau mau. Ya, boleh Pak Irfan. Kita dahulukan yang anu dulu ya, yang yang Pak Apam dengan Pak Imam dulu aja. Yang saya nanti belakangan enggak apa-apa. Mungkin suatu saat ada bukti fisik teman-teman sebagai misalnya melaksanakan seperti yang tadi aplikasinya Webex ya. Webex. Saya pernah laksanakan itu pada waktu uji publik di kementerian. Nah, itu mungkin teman-teman bisa melaksanakan dengan siswa-siswanya, itu kan bisa dipakai sebagai tindak lanjut nantinya. Gitu. Jadi ini nanti untuk laporan pengembangan dirinya mungkin dilengkapi sendiri-sendiri bahwa membuktikan bahwa sudah melaksanakan gitu. Ya, salah satu gitu Bu Nikmai. Salah satu dari narasumber. Materi dari narasumber begitu, bisa memilih begitu. Iya. Gimana? Ada lagi Bu Retno? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Salut untuk FGMP Kimia ya. Kami. Kalau Mama ada buatkan video tadi fotonya teman-teman, nanti saya share di grup MGMP biar mata pelajaran yang lain tahu, kita pamer sedikit FGMP Kimia. Terima kasih. Ini saya rekam kok Bu Retno. Oh begitu, ya. Ya makasih betul. Saya tidak bisa foto. Saya tak bisa foto. Sudah, tidak ada lagi teman-teman, tidak ada pertanyaan, saran, tanggapan. Ini sudah jam 4. Cukup. Oke, kalau cukup, semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk murid kita. Ya, terima kasih kehadirannya narasumber Bu Itus dan Pak Irfan, kepada pembina Ibu Retno, terima kasih, teman-teman MGMP semua se-Kabupaten Situbondo, terima kasih, semoga kita tetap diberi kesehatan, untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Situbondo. Ya. Terima kasih. Monggo nanti teman-teman bisa live masing-masing ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat.